Halo, Assalamualaikum. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat. Ya, kita lanjutkan. Jadi pada materi benda tegar ini bisa kita lihat ya, benda tegar. Kemudian ada dinamika rotasi. Dinamika rotasi benda tegar ini maksudnya ya. Nah, di dalamnya ada torsi, momen gaya, momen inersia, momentum sudut, percepatan, dan energi. Lalu benda tegar juga akan mengalami keseimbangan. Keseimbangan benda tegar dengan syarat dan pengertiannya nanti akan kita bahas, lalu jenis-jenis keseimbangannya. Lalu ada titik berat benda. Nah, nanti kita akan membahas bahwa setiap benda itu memiliki titik berat. Apa itu titik berat? Nanti kita bahas di sini ya. Lalu ada letak titik berat benda yang homogen ya. Kita lanjutkan. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah tentang dinamika rotasi benda tegar. Nah, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas tadi, ada torsi atau momen gaya, momen inersia, momentum sudut, kecepatan, percepatan, dan energi. Yang mau kita bahas terlebih dahulu adalah torsi atau momen gaya. Oke, apa sih torsi? Ya, nah salah satu contoh penggunaan torsi adalah ini. Saat kita buka pintu, sebetulnya kita sedang memberikan momen gaya terhadap pintu itu. Nih, seperti ini ya. Bapak Satpam yang ganteng ini sedang memberikan torsi supaya bisa membuka pintu ruangannya. Ya, apa sih torsi? Oke, secara teori, torsi adalah atau momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda agar benda itu bisa berotasi. Ya, kalau ini kita hubungkan dengan kita bandingkan dengan gerak translasi kemarin, maka momen gaya itu fungsinya sama dengan gaya, yaitu penyebab benda bergerak translasi kalau gaya. Kalau momen gaya itu adalah penyebab benda bergerak rotasi. Oke, seperti ini juga sama. Ini gayanya. Kalau di gambar atas yang gayanya adalah ini, sudutnya membentuk sudut seperti ini terhadap lengan gaya. Sementara yang gambar ini pusat engselnya atau pusat rotasinya. Lalu ini lebar pintunya dari sini sampai ke sini ya. Dari pusat rotasi sampai ini namanya titik tangkap gaya. Nah, lalu gayanya yang mana? Di sini ada banyak gaya ya, tapi gaya yang bekerja pada benda itu adalah gaya ini. Nah, yang F cos theta dan F sin theta itu hasil dari proyeksi vektor gaya ini sendiri. Nah, lebih lanjut kita bahas. Nah, ini sama seperti tadi. Gayanya yang ini sebetulnya, kemudian lebar pintunya ini, ya. Nah, persamaan torsinya secara teori, torsi itu lambangnya ini atau tau ya, satuannya Newton meter. Ini titik pusat rotasi atau engsel kalau di pintu ya, yang lebih mudah. Kemudian ini gagang pintunya atau letak tangan kita berada di sini. Kalau orang membuka pintu, maka inilah letak tangannya. Maka di sini disebutnya sebagai titik tangkap gaya. Contohnya seperti ini. Nah, tapi perhatikan. Di sini gayanya belum tegak lurus dengan lengan gaya. Sehingga kita harus membuat F ini atau dengan kata lain kita paksa F-nya ini supaya tegak lurus. Bagaimana cara memaksanya? Karena yang masuk dalam perhitungan ini adalah F-nya dengan L itu yang tegak lurus. Nah, sehingga kalau ada di soal atau ada pada satu kasus tertentu ternyata F-nya belum tegak lurus, maka yang harus kita lakukan adalah membuat supaya F-nya tegak lurus. Nah, F ini kalau diproyeksikan bisa menjadi seperti ini. Ingat ini konsep kelas 10 ya, proyeksi vektor yang Sindemi, Kosami, Tandesa waktu kelas 10 itu sudah pernah kita bahas waktu membahas vektor. Ini salah satu contoh penerapannya ya.
Jadi kalau tetanya di sini bagian sampingnya berarti dia cos. Sin demi cos sami, cos sa-nya samping. Kemudian F sin theta. Bagian ini, besar ini, panjang dari yang warna hijau ini, kalau kita pindahkan ke sini kan sama besarnya. Ya, berarti ini adalah bagian depannya sudut theta. Sehingga kalau di sini, ini sama aja sin demi. Berarti ini kalau untuk mencari proyeksi vektor F di bagian ini, kita mencarinya dengan F sin theta. Oke ya. Nah, karena kalau untuk kasus seperti ini, karena F yang di dalam perhitungan harus F yang tegak lurus dengan L, maka ini yang kita ambil, ini yang kita pilih untuk dihitung. Nanti rumusnya menjadi seperti ini. Jadi tau sama dengan F sin theta. Ingat, beda ya. Kalau ini untuk F yang sudah tegak lurus. Gambarnya langsung seperti ini, nggak ada seperti ini ya. Gambarnya langsung ini, tapi di sininya F gitu. Ini untuk F yang sudah tegak lurus dengan L. Sementara jika F-nya masih membentuk sudut tertentu terhadap lengan gaya, maka taunya harus dibuat F-nya F sin theta, harus dibuat yang tegak lurus. Ya, ini nggak harus sin ya, ini nggak harus sin. Kalau misalnya theta yang diketahuinya di sini, berarti di sini adalah cos. Intinya bukan sin atau cosnya, tapi tegak lurusnya dengan lengan gaya. Oke ya. Selanjutnya, nah ini untuk gambar yang selanjutnya, kenapa dibahas? Karena ini beda dengan yang pertama. Ini sudutnya di sebelah sini, sementara yang tadi ke sana gambarnya ya. Nah, beda sedikit sih. Arahnya aja ya. Ini engsel pusat rotasi ke sini. Ini sama dengan tadi. Ini gaya. Oke. Rumus umumnya adalah tau sama dengan F kali R. Beda di sini R ya. Kenapa? Karena di gambarnya R. Maka kita harus menyesuaikan dengan gambar rumusnya. Pada intinya pengertiannya ini adalah lengan gaya. Nah di buku itu macam-macam. Ada R, ada L, ada yang bahkan D, ada L kecil, ada L besar. Kalian boleh ambil yang mana saja, intinya ini adalah jarak antara titik pusat rotasi dengan titik tangkap gaya. Tau sama dengan F kali R, ini boleh kita pilih kalau F-nya sudah tegak lurus. Nah, kalau belum gimana? Sama dengan tadi, harus kita paksa supaya tegak lurus. Nah, caranya gimana? Dibuat seperti ini. Ini ya. Ini kan belum tegak lurus nih. Maka kita ambil yang tegak lurus. Ini proyeksi ke sini. Oke, panjang dari sini ke sini sama dengan dari ini ke sini. Bagian depannya ini kan. Karena ini bagian depannya theta, maka ini pakai sin depan. Sin berarti di sini F sin theta. Oke, kita pilih ini yang kita ambil dalam perhitungan kalau gambarnya seperti ini. Nah, sama rumusnya menjadi ini. Tahu sama dengan F sin theta dikali R. F sin theta-nya yang ini, R-nya yang ini. Nah, ini kan udah tegak lurus ya. Kalau ini belum tegak lurus, maka yang F nggak boleh langsung kita masukkan dalam perhitungan, tapi harus diluruskan, ditegak luruskan dulu dengan R-nya. Paham ya, Nak ya? Nah, oke, sama keterangannya dengan tadi, cuma beda L dengan R. Yang sekarang R, yang tadi L. Ini momen gaya, samalah dan seterusnya, sama dengan tadi. Oke, sampai sini oke ya? Ya, jawab sendiri di rumah. Nah, sekarang contoh soal. Oke, ini contoh soal. Barangkali kamu mengalami ya. Dinda sedang belajar fisika secara daring di dalam kamar. Karena suasana panas di dalam kamarnya, Dinda bermaksud untuk membuka pintu kamarnya. Jika lebar daun pintu kamar Dinda 80 cm, di manakah tangan Dinda harus diletakkan tegak lurus di daun pintu agar Dinda merasa lebih ringan saat membuka pintu? Anggap momen gaya minimal yang dibutuhkan 160 Nm. Nah, apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah ini? Kalaupun kita belum belajar, sehari-hari barangkali kita sudah pernah atau sering mempraktekkan. Sering kita lihat hampir semua
pintu di rumah kita maupun jendela di rumah kita, itu pegangannya, gagangnya itu pasti diletakkannya di pinggir. Ya, nah kita mesti tahu kenapa semua gagang pintu itu diletakkannya di pinggir. Kenapa orang buka pintu itu, gagang itu kan dengan kata lain adalah tempat diletakkannya tangan. Berarti dengan kata lain Pak tukang yang membuat daun pintunya itu meminta kita untuk memegang gagang pintu itu saat membuka ataupun menutup pintu. Ya, nah dari situ kita harus tahu kenapa Pak tukang barangkali nggak tahu, nggak belajar ini ya. Tapi kamu yang sudah belajar ini mesti tahu nanti kalau ditanya kenapa gagang pintu harus diletakkannya selalu di pinggir daun pintunya. Oke. Pertanyaannya tadi kan di mana harus diletakkan tangannya ya. Nah, logikanya atau kita yang sering kita rasakan adalah agar tangan merasa lebih ringan, berarti gaya yang dikerjakan oleh tangan harus kecil. Nggak usah ngitung, kamu harus bisa menjawab. Ya, tapi kita harus lihat bagaimana langkah penyelesaiannya, perhitungannya seperti apa. Ya, jadi kita harus menghitung besarnya gaya yang bekerja pada benda di dua tempat. Pada saat tangan di pinggir, di bagian gagang pintunya ya, dan pada saat tangan di tengah pintu, di tengah-tengahnya gitu. Karena lebar daun pintunya 80 cm, nah kita lihat perhitungannya seperti apa. Ini yang pertama, tangan diletakkan tegak lurus di tengah daun pintu. Nah ingat lebar daun pintunya itu adalah 80 cm, sehingga kalau tangan diletakkan di tengah daun pintu, maka jarak titik tangkap gaya, ingat lengan gayanya ya, jarak titik tangkap gaya ke pusat rotasinya atau namanya lengan gaya menjadi setengahnya dari lebar pintu karena tangannya di tengah-tengah. Maka pintunya, lengan gayanya menjadi 40 cm. Nah, satuannya kan Newton meter nih. Maka 40 cm ini kita buat menjadi meter satuannya atau 0,4 meter. Karena ini sudah tegak lurus, kita belum memperhitungkan sudut ya nak ya. Ini dianggap tangannya memegang pintu itu dengan tegak lurus. Berarti sudah langsung menggunakan ini. Tau sama dengan F dikali L. L itu lengan gaya, F-nya adalah gaya tangan kita. Karena kita mau lihat mana yang lebih besar, mana yang lebih ringan tangannya, berarti yang harus kita hitung adalah gayanya. Jadi dari tau sama dengan F kali L, maka F-nya sama dengan tau per L. Berapa taunya? Tadi di soal sebelumnya ya. Di soal sebelumnya taunya sama dengan 160. Ini jadi F sama dengan 160 Newton meter per 0,4 meter sama dengan 400 Newton. Nah ini yang sebelahnya. Tangan diletakkan tegak lurus di gagang pintu. Oke, lebar pintunya 80. Tangannya di gagang pintu berarti lengan gayanya berapa? 80 ya, atau 0,8 meter. Nah, momen gayanya kan minimal segitu tadi, berarti momen gayanya nggak kita rubah. Sama, yang kita rubah hanya lengan gayanya. Oke, maksudnya 160 Newton meter itu artinya momen gaya minimal yang sanggup membuka pintu itu tuh kalau sekian. Berarti kalau kurang dari 160 tuh pintunya belum kebuka gitu. Kalau lebih dari ini ya pasti kebuka. Minimalnya segini, maka kalau lebih dari 160 pasti kebuka. Maka yang kita hitung adalah gaya minimal yang sanggup untuk membuka pintu itu. Nah, oke. Kita bandingkan. Tadi apa logikanya sebelumnya tadi? Logikanya tangan akan lebih ringan kalau gayanya lebih kecil, gitu kan? Oke, bisa kita pilih berarti. Ini F-nya 400 Newton, yang ini F-nya 200 Newton. Cereng-cereng. Bisa milih ya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka sebaiknya tangan Dina diletakkan di, harus tahu jawabannya. Oke? Ketik jawabannya di komen di bawah ini. Mudah-mudah dulu aja belajar fisikanya. Oke ya.
Assalamualaikum, selamat belajar.